Komunikasi adalah elemen paling penting dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya sebuah komunikasi, organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Karena sering terjadi yang namanya miskomunikasi antara rekan satu dengan rekan yang lainnya, maupun organisasi satu dengan organisasi lainnya. Saya, Bashir Muhammad Jabar, beserta seluruh kelompok saya, ada Helma Aulia Putri, Farhan Septerio, Budi Wahyudi Fauzan, Ajeng Ainus Musdalifah, Nisrina Hana beserta Adrian Rahman Julian akan menjelaskan kepada kalian dalam video singkat kami tentang strategi efektif dalam manajemen komunikasi. Kami akan menjelaskan definisi manajemen komunikasi, komunikasi internal, komunikasi eksternal, dan juga manajemen krisis. Dan dari itu semua, kami akan menyimpulkan bagaimana strategi efektif dalam manajemen komunikasi. Maka dari itu, simak video kami and stay tuned on our video. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengandalian dengan memperdayakan anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi lainnya. Untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, manajemen sering didefinisikan sebagai seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Manajer mencapai tujuan organisasi dengan menugaskan orang lain untuk melakukan semua tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Direksi memiliki tanggung jawab utama atas berbagai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang-bidang yang berada di bawah kendalinya. Karyawan dan manajemen merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan. Manajemen yang baik adalah manajemen yang dapat berkomunikasi dengan karyawan secara tepat. Manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana orang-orang yang bekerja sama dalam sebuah tim dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan seefisien mungkin. Pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis yang berarti umum atau bersama-sama. Saat kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang mencoba mengembangkan komunitas dengan seseorang. Dengan kata lain, kami mencoba untuk berbagi informasi, ide, atau sikap. Dalam pengertiannya, manajemen komunikasi adalah proses bolak-balik pertukaran sinyal untuk menginformasikan, membujuk, dan memberi perintah berdasarkan makna yang sama dan diatur oleh konteks hubungan komunikator dan konteks sosialnya. Tujuan manajemen komunikasi. Pada dasarnya, tujuan manajemen komunikasi adalah untuk menjalin interaksi yang baik sehingga dapat memahami cara berkomunikasi dengan pihak lain. Dalam dunia bisnis, manajemen komunikasi memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana pemahaman yang sama di antara semua anggota perusahaan dan sebagai sarana untuk melibatkan orang lain dalam perusahaan dengan informasi yang diberikan secara jelas. Selain itu, gaya manajemen ini juga sangat berguna untuk menjaga hubungan baik dengan setiap anggota perusahaan. Tanpa komunikasi yang baik, kemungkinan akan timbul konflik internal yang berdampak pada kerjasama yang kurang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi internal. Mengutip buku Komunikasi Bisnis 2021 karya Sunarso Sastroatmojo, komunikasi internal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam perusahaan. Bentuk komunikasi ini terjadi antar karyawan, baik sebagai bawahan, sesama rekan, maupun atasan. Umumnya, komunikasi internal dilakukan untuk mencari tahu informasi mengenai apa yang harus dilakukan karyawan. Namun, tak jarang pula komunikasi ini juga mencakup motivasi, simulasi, ide, dan pencapaian. Pengertian komunikasi internal dalam organisasi. Komunikasi internal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Komunikasi internal dalam satu organisasi sedikit berbeda dengan aktivitas komunikasi dalam keseharian, sebab dalam komunikasi organisasi, aspek komunikasi formal dan tertulis lebih dominan diterapkan. Aliran komunikasi. Aliran komunikasi adalah suatu proses dinamik dalam mana pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan dan dipresentasikan yang hidup dan berkembang dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi organisasi berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu didistribusikan kepada anggota-anggota organisasi, bagaimana pola-pola distribusinya, dan bagaimana orang-orang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi organisasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi baik dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan ataupun pula dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi.
Selanjutnya, alat komunikasi. Alat komunikasi adalah sebuah media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menghasilkan informasi. Nah, mengapa transparansi dalam komunikasi itu penting? Menurut Michigan State University, komunikasi transparan adalah gaya interaksi di mana informasi positif dan negatif dibagikan secara terbuka secara internal, ke atas dan ke bawah. Dengan kata lain, daripada hanya berbagi beberapa detail dengan orang-orang tertentu dalam suatu organisasi, para pemimpin bisnis memastikan setiap orang memiliki akses ke sepengetahuan yang sama. Komunikasi yang transparan memupuk budaya kolaboratif, di mana setiap orang memiliki suara dan rahasia dihapus demi kejujuran dan indahnya. Selanjutnya ada 5 langkah penerapan strategi. Yang pertama, komunikasi internal mengatur jalannya komunikasi. Yang kedua, gunakan status sebagai acuan. Yang ketiga, pisahkan informasi penting dan tak penting. Yang keempat, buat satu jalur komunikasi yang terstruktur. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja komunikasi perusahaan. Selanjutnya, komunikasi eksternal. Menurut Encep Sudirjo, komunikasi eksternal adalah proses komunikasi yang dilakukan organisasi atau perusahaan kepada publik. Pentingnya menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Pemangku dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan. Mereka juga memiliki minat dalam memberikan hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, mereka tidak hanya dipengaruhi oleh tindakan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Strategi komunikasi eksternal. Strategi komunikasi eksternal ialah perangkat perencanaan komunikasi kepada halayak yang dijadikan sasaran organisasi, yang disusun untuk mencapai tujuan. Branding adalah segala aktivitas komunikasi untuk mempertahankan, membangun, dan juga memperkuat sebuah brand. Tujuannya yaitu untuk memberikan perspektif pada publik yang melihatnya. Kampanye pemasaran adalah upaya pemasaran strategis yang ditujukan untuk mempromosikan usaha atau tujuan tertentu atas nama perusahaan, merek, atau individu. Kampanye pemasaran dirancang untuk menarik perhatian konsumen melalui beberapa cara, seperti televisi, iklan cetak, media sosial, dan pemasaran email. Pengertian dari manajemen komunikasi ini adalah cara setiap individu dalam mengelola proses komunikasi yang berhubungan dengan pihak lain dalam hal berkomunikasi. Manajemen komunikasi juga akan membentuk suatu alur komunikasi agar nantinya bisa melahirkan kondisi yang tidak saling berbenturan dan untuk menghasilkan solusi jika nantinya ada perbedaan pendapat. Berikut ini adalah 5 langkah yang bisa kita terapkan untuk memiliki komunikasi yang efektif selama menghadapi krisis. Yang pertama adalah menerima tanggung jawab yang kita miliki. Langkah pertama yang kita perlu terapkan adalah menerima segala tanggung jawab atau kewajiban yang kita miliki. Dalam hal ini, kita perlu tanggung jawab dan meminta maaf kepada semua pihak yang terlibat. Jangan lupa untuk menyatakan fakta-fakta paling relevan di awal pergerakan kita dalam menghadapi krisis. Yang kedua adalah menghindari segala pertanyaan yang tidak relevan secara langsung. Dalam menghadapi krisis, kita tidak perlu menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan secara langsung menjatuhkan nama baik perusahaan kita. Jangan biarkan pihak lain mengambil dari krisis yang kita hadapi. Yang ketiga adalah tetap bersimpati dan berempati. Kedua sikap ini sangat kita perlukan dalam hal apapun di kehidupan. Tunjukkan sikap simpati dan empati kepada orang-orang yang sedang mengalami krisis. Sikap tersebut terjadi pada perusahaan kita. Kita juga perlu bersikap simpati dan empati kepada pihak-pihak yang terlibat dalam krisis ini. Yang keempat adalah segera laporkan solusi yang kita miliki. Langkah keempat yang perlu kita lakukan untuk berkomunikasi secara efektif adalah menyatakan apa yang kita lakukan sebagai upaya berkelanjutan untuk memperbaiki hal-hal yang salah. Dengan kata lain, kita perlu menginformasikan solusi yang kita miliki terhadap krisis tersebut. Yang kelima adalah jangan lupa untuk meminta maaf kembali. Jangan lupa untuk meminta maaf kembali setelah semua pihak yang terlibat atas krisis yang terjadi ini. Selain itu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi internal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam perusahaan. Komunikasi internal berbeda dengan aktivitas komunikasi dalam keseharian. Sebab dalam komunikasi organisasi, aspek komunikasi formal dan tertulis dominan
diterapkan. Alat komunikasi adalah sebuah media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi. Komunikasi transparan adalah gaya interaksi di mana informasi positif dan negatif dibagikan secara terbuka, secara lateral, ke atas dan ke bawah. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian. Pegar manajemen adalah sekelompok orang yang dilakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tujuan manajemen komunikasi adalah untuk menjalin interaksi yang baik sehingga dapat memahami cara berkomunikasi dengan pihak lain. Berikut ini adalah 5 langkah yang bisa kita terapkan untuk memiliki komunikasi yang efektif selama menghadapi krisis. 1. Menerima tanggung jawab yang kita miliki. 2. Menghindari segala pernyataan yang tidak relevan secara langsung. 3. Tetap bersimpati dan berempati. 4. Segera laporkan solusi yang kita miliki. 5. Jangan lupa untuk meminta maaf kembali. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya juga supaya kita terus update video sebelumnya. Oke, thank you for watching and bye-bye.